Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Eji. Kali ini langsung aja kita akan buat mantau. Kali ini mantau goreng. Jadi tidak hanya sekedar dikukus tapi bisa juga digoreng. Karena tidak semua yang berbentuk-bentuk pau ini dapat digoreng dengan baik. Nah, ini dia hasilnya setelah dikukus. Seperti biasa tetap lembut, empuk ya. Dan nanti kalian juga akan lihat hasilnya saat entar dulu. Nih, bagian dalamnya itu lembut dan padat. Nanti kalian juga akan lihat bagaimana hasilnya setelah digoreng. Bagian permukaannya kokoh, garing, tapi tetap lembut pada bagian dalamnya. Jadi, mantau dan bakpao itu ada perbedaan. Ini kalian bisa lihat resep-resep bakpao Mama Eji yang terkenal lembut di atas ini. Nah, ini pun hasilnya lembut. Oke ya, langsung aja kita buat mantau goreng sampai selesai karena di dalam video ini banyak sekali tips-tips cara pembuatan mantau agar sempurna. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, serta komentar. Kita mulai dari tepung terigu 500 gram protein rendah, 100 gram gula pasir, 260 ml air suhu ruang, 40 gram atau 2 sendok makan mentega putih, 1 bungkus ragi instan, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam. Kemudian kita akan campurkan semua bahan ini kecuali mentega putih dan garam. Untuk rasa mantau itu emang lebih manis ya dibanding dengan bakpao. Karena pada umumnya mantau itu tidak mempunyai isi, jadi dibuatnya lebih manis. Nah sekarang ini ragi instan. Bila kalian raginya itu udah terbuka bisa dicampurkan dengan air, tapi airnya air hangat dan tambahkan sedikit gula. Tapi karena ragi Mama Eci ini baru belum dibuka, jadi bisa langsung aja dicampurkan dalam adonan yang kering. Oke ya. Sekarang kita tambahkan setengah sendok teh baking powder. Nah setelah itu kita aduk campur dulu jadi satu. Lalu masukkan 260 ml air suhu ruang. Ini kita singkirkan dulu mentega putih dan garam. Kemudian kita aduk rata dulu adonannya. Nah, agar lebih mudah menguleninya, Mama Eji menggunakan tangan. Tapi ini tangan udah bersih dan karena menggunakan kamera depan, ini tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Jadi arah kalian melihat itu emang terbalik. Nah, sekarang kita uleni dulu sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Jadi semua udah menyatu. Memang agak sedikit keras karena belum kita tambahkan dengan mentega putih. Nah, masukkan dulu garam, kemudian kita campurkan, remes-remes seperti itu. Masukkan sebagian dulu mentega putihnya agar lebih mudah tercampur rata. Nanti setelah udah mulai tercampur, lalu tambahkan lagi sisa dari menteganya. Nah, selain menggunakan mentega putih, kalian juga bisa menggunakan minyak sayur, kurang lebih kalau untuk setengah kilo ini 3 sendok makan. Kita siapkan dulu meja kerjanya. Ini akan kita uleni dulu. Taburi sedikit meja kerja dengan terigu protein rendah. Ini siap kita campurkan sampai rata dulu adonan yang tadi tuh. Kita uleni kurang lebih 7-10 menit karena ini
setengah kilo ya, jadi hampir 10 menitan karena adonannya lumayan banyak. Sampai gula pasirnya itu sudah tidak terasa lagi di tangan. Nah, seperti ini sampai adonan ini terasa halus. Terutama butiran gula pasirnya udah nggak terasa lagi. Dan konsistensi adonan ini udah lebih kering atau tidak melekat. Jadi dia lebih elastis ya. Nah, seperti ini. Tapi apabila masih melekat-lekat, kalian bisa tambahkan sedikit saja tepung, kemudian campurkan lagi dengan rata sampai teksturnya terlihat seperti ini ya. Udah lebih solid gitu. Nah, sekarang kita pipihkan dulu menggunakan rolling pin. Akan kita bentuk persegi panjang. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya dalam penambahan tepung, karena masing-masing tepung itu mempunyai kelembapan yang berbeda. Biasanya kalau masih melekat-lekat itu bisa ditambahkan sedikit dengan tepung, asalkan tidak kekerasan. Biasanya yang sulit itu kalau terlalu keras adonannya ya. Nah, kita lebarkan seperti ini bentuk persegi panjang. Kemudian gulung kecil dari arah ujung. Terus seperti itu ya. Digulung sambil setiap gulungan itu dirapikan. Nah, seperti itu. Jadi apabila ada ukurannya yang tidak sama itu bisa disamain tuh sambil direnggang-renggangkan. Jadi gulungnya seperti gerakan memijat ini. Terus sampai ke tepi. Tuh udah terlihat simetris kan? Ini sambil kita rapikan. Jadi kita harus memastikan permukaan adonan mantau ini mulus. Nah, finishing bisa kita taburi sedikit tepung agar terlihat dan terasa lebih mulus permukaan kulitnya. Ini siap kita kukus, bisa menggunakan kukusan apa aja. Nah, untuk ukurannya juga opsional, terserah kalian. Cuman kalau untuk ukuran besar kita akan mendapatkan 12 mantau. Tapi kalau ukurannya sedang kita bisa mendapatkan 18 sampai 20 mantau. Kalau ini termasuk ukuran yang besar ya. Jadi dapatnya hanya sekitar 12 mungkin. Berapa tuh lupa Mama Eji 3, 4, 5, 6, 7. Ya mungkin 12. Tapi kalau ukurannya sedang bisa 18 sampai 20, 15 sampai 18 begitu. Jadi dapatnya banyak. Nah, ini kita susun dulu. Alasi dengan baking paper atau ini Mama Eji menggunakan kertas cupcake aja. Perlu diingat juga untuk susunan dalam pengukusan ini terlalu rapat. Isinya 5. Nanti Mama Eji kurangin karena saat proofing itu semakin membesar. Nah, ini 5 terlalu rapat ya. Proofing sebelum dikukus 10 sampai 15 menit atau 3/4 lebih besar mengembang. Nah, itu udah Mama Eji kurangin karena nggak cukup ya, nanti bisa di kukusan yang lain. Oh ya, tipsnya air jangan terlalu banyak, cukup untuk pengukusan 10 sampai 15 menit. Dan agar wangi bisa kalian beri dengan daun pandan. Mantaunya jadi makin wangi. Nah, dengan api yang sedang akan kita masukkan dulu. Ini kukusannya Mama Eji tumpuk ya. Tuh, ini adalah hal yang salah. Karena mengapa? Nanti kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita akan kukus selama 10 menit. Nggak ada isinya ya, 10 menit aja dengan api yang sedang. Selama proses pengukusan, please jangan dibuka-buka dulu. Nah, kurang lebih 2 menit terakhir api kita kecilkan. Kita tunggu sebentar, kurang lebih 10 menit selesai.
Matikan api kompor, tapi jangan buru-buru dibuka dulu ya. Renggangkan atau buka sedikit aja seperti ini, tutup kukusannya. Tunggu sampai reda, tidak ada gejolak air lagi atau uap airnya udah hilang. Nah, kemudian udah siap kita buka. Ini dia hasilnya. Ini udah kita angkat. Tuh, bagian kukusan bawah somplak karena mengembang dan kepentok kukusan atas. Kecuali mantaunya lebih kecil ya ukurannya, ternyata ini besar. Nah, sangat squishy banget, kalau dipencet dia bakal kembali lagi ke bentuknya semula. Jadi lembut, elastis, lembutnya itu kenyal. Jadi kalau untuk mantau ini tuh coba lihat bagian dalamnya, teksturnya lebih padat dibanding bakpao ya. Coba kita buka, tuh lebih padat, sedikit kenyal kalau kita gigit tapi tetap empuk banget. Tuh lembut banget ini. Nah sekarang karena ini mantau goreng, saatnya kita menggoreng. Siapkan minyak, seperti menggoreng donat ya. Minyaknya agak banyak, dengan api yang kecil, cenderung sedang. Nah seperti ini. Mantau yang baik itu dia akan tetap mengambang saat kita goreng. Artinya pengembangannya sangat baik, nggak bantet. Jadi seperti ini, bila kecoklatan bisa kita balik kembali. Jadi untuk proses mantau ini proofingnya hanya 1 kali aja. Karena kita tidak menginginkan adonan yang terlalu mengembang. Bila mengembang akan jadi bakpao. Untuk bakpao digoreng, kalau kita goreng itu kulitnya itu tidak akan kokoh, cenderung resap minyak. Nah, jadi kalau untuk mantau ini permukaan kulitnya itu kokoh. Nih, garing tapi tetap lembut bagian dalamnya. Walaupun udah kita goreng seperti ini. Sebentar kita akan buka. Ini ya. Bentuknya sangat kokoh, tapi bagian dalamnya tetap lembut. Lipatannya terlihat banget. Nih, ini nih kalau digetok tuh bunyi. Jadi garing banget bagian luarnya. Sekarang kita coba potong dulu. Masih nanas. Lihat bagian dalamnya betapa lembut. Tuh. Ya toh. Ini enak banget. Dimakan panas ataupun udah gak panas lagi. Beda ya dengan roti goreng juga. Jadi kalau roti goreng itu lebih lembek gitu teksturnya. Tapi kalau ini padat tapi dalamnya tetap lembut. Biasanya karena mantau ini kosongan, itu enak banget dimakan dengan sapi lada hitam. Untuk sebagian sisanya bisa kalian simpan di lemari pendingin dalam wadah tertutup ya. Nanti bila ingin disantap, keluarkan dulu, diamkan kurang lebih 10 menit suhu ruang. Lalu digoreng dimulai dari api yang kecil. Oke, akhirnya selesai sudah resep mantau goreng kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.